Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premi Lasari. Yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Yang kami hormati, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Ibu para pejabat administrator di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta Bapak Ibu P3K para waktu yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang di Auditorium Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan dalam acara penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jumat 2 Januari 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak Urip Tarsam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Pendidikan, dan para pejabat administrator di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta para P3K paruh waktu yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta sebagai berikut. 1. Kegiatan penyerahan surat keputusan P3K paruh waktu formasi tahun 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas persetujuan teknis penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2. Kegiatan pada hari ini bertujuan untuk menyerahkan surat keputusan kepada P3K paruh waktu secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud tertib administrasi kepegawaian. 3. Seluruh peserta yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman telah disetujui untuk dialokasi kebutuhan P3K paruh waktu berdasarkan pengumuman Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah Pengadaan P3K paruh waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, yaitu pengumuman nomor 67 tahun 2025 tanggal 15 September 2025 tentang persyaratan dokumen pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Serta telah melakukan pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu dan telah mendapatkan persetujuan teknis penetapan P3K dari Kepala Kantor Regional 5 BKN. Seluruh rangkaian pada proses seleksi pengadaan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Kegiatan penyerahan SK P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
formasi tahun 2024 dilaksanakan secara hybrid pada hari ini, Jumat tanggal 2 Januari 2026 pada pukul 14 sampai dengan selesai. Dengan tempat utama Auditorium Ki Hajar Dewantara, lantai 5 Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan diikuti secara daring oleh seluruh P3K paruh waktu pada 11 wilayah sesuai lampiran pengumuman. Peserta pada kegiatan penyerahan SK P3K paruh waktu berjumlah 6.062 orang yang terdiri dari 2.091 orang pendidik, 3.747 orang tenaga kependidikan, dan 224 PJLP. Jumlah P3K paruh waktu yang melaksanakan pembagian SK di Auditorium Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan sebanyak 414 orang. Sedangkan jumlah P3K paruh waktu yang melaksanakan pembagian SK secara hybrid pada 11 wilayah adalah sebagai berikut. Suku Dinas Jakarta Barat 1 sejumlah 474 orang. Jakarta Barat 2 sejumlah 460 orang. Jakarta Pusat 1 sejumlah 286 orang. Jakarta Pusat 2 sejumlah 421. Jakarta Selatan 1 sejumlah 532. Jakarta Selatan 2 sejumlah 594. Jakarta Timur 1 sejumlah 1016 orang. Jakarta Timur 2 sejumlah 918. Jakarta Utara 1 sejumlah 390 orang. Jakarta Utara 2 sejumlah 477 orang. Dan terakhir Kepulauan Seribu sejumlah 80 orang. Penyerahan SK P3K paruh waktu dilaksanakan secara simbolis kepada 6 orang perwakilan P3K paruh waktu oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Wakil Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. P3K paruh waktu yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman tersebut telah mengikuti penyerahan SK P3K paruh waktu wajib masuk kerja dan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 serta melakukan absensi pada saat datang maupun pulang dan wajib mematuhi ketentuan terkait aparatur sipil negara dan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menyerahkan surat keputusan secara simbolis kepada perwakilan P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Urip Tarsam telah menyampaikan laporannya selaku Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang berada di auditorium maupun Bapak Ibu yang hadir di 11 lokasi titik lainnya yang mengikuti acara ini secara daring, tibalah saatnya kita saksikan penyerahan surat keputusan secara simbolis. Kepada Bapak Ibu yang kami panggil agar menuju ke atas panggung. 1. Bapak Ibnu Ma'arif, Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 2. Ibu Rahayu Indahwati, Guru SD Negeri Grogol 01. 3. Bapak Hendra Samsul, Unit Kerja SD Negeri Bendungan Hilir 1. 4. Ibu Najla Hanum, Unit Kerja SD Negeri Pela Mampang 01. 5. Bapak Denny Anwar, Guru Agama pada SD Negeri Bendungan Hilir 05. Dan 6. Ibu Sri Wiji Lestari dari P4 Jakarta Selatan. Selanjutnya, kami mohon perkenan kepada Ibu Premila Sari selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan juga Ibu Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta Bapak Sarjoko selaku Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta untuk dapat menyerahkan SK secara simbolis kepada Bapak Ibu yang berada di atas panggung. Kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk dapat sama-sama kita menyaksikan penyerahan
SK atau surat keputusan P3K paruh waktu secara simbolis. Ya, kepada rekan-rekan dokumentasi agar memposisikan diri. Ya, selanjutnya kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk menyerahkan secara simbolis berikutnya. Bapak Ibu yang telah mendapatkan sertifikat, bisa sertifikatnya diarahkan ke kamera. Baik, selanjutnya adalah Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan untuk menyerahkan SK secara simbolis. Baik, kepada Bapak Ibu mohon perkenannya untuk tetap berada di atas panggung untuk kembali foto bersama. Kami mohon para rekan-rekan dokumentasi agar memposisikan diri. Jangan lupa Bapak Ibu, pose yang pertama, pose tangan mengepal ke depan, pose semangat. Saya bantu dengan hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh? 1, 2, 3. Baik. Posisi yang kedua, yaitu seperti biasa, jangan lupa 5 abad Kota Jakarta. Namun kita tampilkan dulu teman-teman P3K yang berada di 11 lokasi wilayah DKI Jakarta. Kita bisa lihat di layar. Boleh Bapak Ibu yang berada di 11 lokasi, tangannya ke depan 5 abad Jakarta? Ya, baik. Sudah siap? Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Semangat ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat kembali ke tempat masing-masing. Namun kami mohon perkenan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat menuju podium. Kami mohon dengan hormat untuk Ibu dapat memberikan arahan kepada hadirin, terutama kepada Bapak Ibu P3K hari ini yang sudah mendapatkan surat keputusan. Arahan selanjutnya nanti kami mohon perkenannya kepada Ibu Kepala Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premila Sari. Yang pertama, hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita dengarkan arahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Hadirin dapat mengambil sikap istirahat. Kepada Ibu Nadiana kami persilakan. Pergi ke Monas naik Transjakarta. Singgah sebentar membeli duku. Selama paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang
Sama-sama kita hormati Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premi Lasari. Terima kasih Bu Premi, surprise kita disaksikan langsung oleh Kepala BKD. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan, para Kepala Bidang, Kepala UPT, para Kepala Suku Dinas, serta tentunya yang sangat saya harapkan untuk memberikan energi positif kepada Dinas Pendidikan, P3K paruh waktu, baik yang hadir langsung secara luring di Dinas Pendidikan, ataupun yang masing-masing ada di 11 titik. Kita laksanakan secara hybrid karena memang jumlah kita banyak sekali. Tadi disampaikan bahwa ada 2091 pendidik, 3.747 tenaga kependidikan, lalu 224 orang yang berasal dari PJLP. Tentunya ini hal yang harus kita syukuri di Dinas Pendidikan, walaupun Ibu Bapak memang sudah di Dinas Pendidikan, tetapi hari ini tentunya Ibu Bapak mengenakan seragam Korpri, bahwa ini rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, bahwa hari ini juga di hari Jumat Ibu Bapak diserahkan SK-nya P3 paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan. Dan Ibu Bapak sekalian, bahwa hari ini ada 6.062 orang yang saya sampaikan tadi. Ini sudah disampaikan tadi oleh Kepala Bidang bahwa Ibu Bapak sudah dinyatakan, diumumkan atau dikeluarkan surat keputusannya, surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan SK ini tentunya bukan sekedar persyaratan atau urusan administratif, tetapi ini sebagai wujud nyata yang harus disadari oleh Ibu Bapak semua, bahwa ini adalah pengakuan atas dedikasi Bapak Ibu selama ini. Maka berharap ketika SK ini diterima, yang Ibu Bapak harus lakukan adalah transformasi mindset dan dedikasi. Apa yang harus kita transformasikan? Mindset dan dedikasi menjadi P3K yang profesional dan berintegritas. Bapak Ibu, bahwa perubahan status ini perlu Bapak Ibu pahami, ini memang harus dibarengi dengan perubahan mindset. Jadi yang pertama, Bapak Ibu tebalkan kembali hasrat dan cita-cita Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu adalah pelayan publik. Jadi Ibu Bapak harus bisa menjadi cerminan sebagai pelayan publik, khususnya dalam layanan pendidikan untuk anak-anak Jakarta. Status baru adalah amanah yang menuntut profesionalisme lebih tinggi. Saya tidak ingin kinerja Bapak Ibu stuck. Mulai hari ini, terhitung mulai tanggal Bapak Ibu dianggap sebagai P3 paruh waktu, tadi sudah disampaikan mulai bekerja di 2 Januari, maka mulai hari ini juga tadi saya sampaikan Ibu Bapak sudah harus memikirkan sebuah inovasi, disiplin dan efektivitas, karena ini sebagai napas baru dalam bekerja, baik yang bertugas di sekolah ataupun yang bertugas di kantor-kantor Dinas Pendidikan. Kedua, Ibu Bapak pelantikannya tadi Ibu Kepala Badan menyampaikan kepada saya betapa Ibu Bapak hari ini menggunakan seragam Korpri. Kemarin saya tanya, ini seragamnya Korpri atau seragam seperti yang sebelumnya, tetapi keputusannya Ibu Bapak menggunakan seragam Korpri. Artinya apa? Ini harus dijadikan bahwa Ibu Bapak ada rasa bersyukur. Ya mungkin boleh sedikit dibilang rasa bangga, tapi bukan bangga yang tanpa bingkai.
tapi lebih kepada bahwa ini dimaknai harus sebagai rasa bersyukur, sebagai sebuah simbol semangat. Bahwa seragam korpri yang ibu bapak kenakan itu bukan sekedar kain yang bermotif yang menjadi cita-cita. Tetapi ibu bapak merupakan abdi negara. Kain bermotif ibu bapak adalah abdi negara. Seorang abdi negara berarti siap melayani masyarakat dengan tulus. Jadikan baju korpri ini sebagai simbol semangat baru dan ada tanggung jawab besar untuk menjaga marwah pendidikan. Jaga marwah pendidikan dengan integritas yang baik, disiplin yang baik, prestasi yang baik, sehingga membawa kontribusi positif kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini mencantangkan Jakarta menjadi kota global yang berbudaya. Ibu bapak yang saya hormati, hal ketiga, dedikasi ibu bapak yang semakin kuat, bahwa saya katakan kita sedang ada di medan pertempuran dalam layanan publik yang tantangan ke depannya juga tidak mudah. Maka medan pertempuran kita sebetulnya adalah kemauan. Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Jadi saya meminta ibu bapak semua bekerja di atas standar, dibarengi dengan iman yang teguh, jiwa yang humble, yang rendah hati, serta pengorbanan yang tidak pernah mengenal kata pantang menyerah. Jangan biarkan dedikasi ibu bapak luntur seiring waktu. Jadikan setiap tugas sebagai ladang ibadah dan kontribusi nyata bagi masa depan dan senyuman anak-anak Jakarta. Ibu bapak yang saya hormati, proses penetapan hingga penyerahan SK P3K paruh waktu ini 100% tidak ada biaya apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bidang bahwa kita tidak ingin lagi, ibu bapak hari ini sudah pindah status, kita disibukkan dengan hal-hal yang urusannya bukan urusan layanan. Jadi saya sudah sampaikan, laporkan segera jika ada pihak internal maupun pihak manapun, termasuk komunitas apapun yang meminta imbalan dengan dalih apapun. Jangan pernah percaya pada pihak yang mengaku berjasa pada pengangkatan ibu bapak. Jadi kalau ini ada laporan dan ibu bapak terlibat di sana, ibu bapak pun akan kami tindak. Karena di hadapan saya adalah orang-orang yang harusnya sudah bisa berpikir dewasa. Ibu bapak yang saya hormati, bahwa seluruh P3K ini mengikuti prosedur di bidang PTK dan suku dinas itu secara tertib dan kooperatif. Fokus semuanya pada kinerja. Jadikan saya tutup sambutan ini dengan saya yakin ibu bapak adalah orang yang beriman, tahu rasa syukur. Sebelum ibu bapak mengenakan seragam ini, doa ibu bapak saya yakin ketika pemberkasan, ketika pemenuhan yang lain secara administrasi, doa ibu bapak cuma satu, bagaimana ibu bapak bisa lolos seleksi menjadi P3K paruh waktu. Ibu bapak sadari itu. Jadi setelah ini saya ingin ibu bapak tidak gagal fokus dalam mindset ibu bapak. Mindset ibu bapak berkinerja dengan baik, berintegritas, berdisiplin, melayani layanan pendidikan. Jadi jangan belum beberapa lama ibu bapak dilantik kami harus mengelus dada. Permintaannya udah beda lagi. Permintaan persamaan hak, permintaan persamaan ini ibu bapak sudah menyadari ketika bicara P3 paruh waktu, ibu bapak sudah paham. Jadi jangan akhiri. Penugasan ibu bapak pun bukan dipilih-pilih secara subjektivitas. Penugasan ibu bapak yang ada di dalam SK ini, maka jalani dulu ibu bapak.
Jangan nanti Ibu Bapak bilang begini, itu akan kami pertanyakan nanti. Ya Ibu Bapak, sekali lagi teriring doa restu dari kami semua bahwa Ibu Bapak adalah keluarga kami yang sekarang sedang berganti status. Saya mengucapkan selamat, bismillah, semua bisa kita lakukan dengan baik. Insya Allah Dinas Pendidikan mempunyai energi positif dengan 6091 P3K paruh waktu yang hari ini menerima SK-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala niat baik kita dan memberikan izinnya kepada kita untuk kontribusi. Be creative, more innovative, make a revolution for a better future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati putih berseri, Cakep. tumbuh subur di taman kota. Semangat bekerja sepenuh hati majukan pendidikan di Jakarta kita. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan arahannya. Bapak Ibu yang berada di auditorium maupun Bapak Ibu peserta daring, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama arahan Ibu Premi Lasari selaku Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu Premi Lasari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua, baik yang ada di auditorium maupun di 11 titik. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Dr. Nahdiana. Terima kasih Bu udah memberikan kesempatan kepada saya untuk speak di sini, walaupun nanti sebentar saja Ibu mohon izin, hanya menguatkan Ibu Kadis. Yang saya hormati Pak Wakadis, Pak Saljoko, Pak Sekdis, kemudian juga seluruh pejabat administrator di lingkungan Dinas Pendidikan, dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bu Kadis, saya itu kalau bicara di Dinas Pendidikan ini sebagian adalah guru, dan saya salam hormat untuk para guru semuanya karena saya nggak mungkin sampai di titik ini kalau nggak karena guru-guru saya dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Salam hormat buat para guru di Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan pada hari ini kita sama-sama bisa hadir di sini untuk saya menyaksikan penyerahan SK P3K paruh waktu kepada para P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya tidak banyak, hanya menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nahdiana. Bu Kadis, kenapa saya memang memilih di Dinas Pendidikan? Karena dari 16.000 lebih P3K paruh waktu, itu 29%-nya ada di Dinas Pendidikan. Hampir 6.000 lebih. Dan ini terima kasih untuk tim Dinas Pendidikan yang bekerja sedemikian effortnya sangat baik sehingga seluruh SK P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan bisa berjalan dengan baik. Tentunya hampir 6.000 ini kan pengurusan SK-nya cukup banyak gitu ya Bu Kadis. Terima kasih untuk Bu Kadis dan tim yang telah membuat SK P3K paruh waktu di Dinas Pendidikan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, mari kita bersama-sama teman-teman semua, kenapa Ibu Kadis hari ini Bapak Ibu semua memakai korpri.
tidak seperti yang P3K kemarin ya. Karena memang mohon maaf di SE Sekdanya memang berpakaiannya adalah putih hitam awalnya, tetapi kemarin kami rapat dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan juga dihadiri oleh Ibu Kepala Kanrek BKN 5 yang menyampaikan bahwa pelantikan P3K paruh waktu di seluruh Indonesia ini diharapkan memang memakai baju korpri. Kenapa? Karena memang P3K ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Artinya tadi benar yang disampaikan oleh Ibu Kadis, Bapak Ibu sekalian sebagai abdi negara, mari sama-sama kita menjadi namanya aja abdi ya. Berarti kan tugasnya juga pengabdian. Nah, mari Bapak Ibu semua, saat ini kita sedang bertransformasi Jakarta menjadi kota global yang harus mendunia, di mana kalau kota global itu kan bersaingnya dengan kota-kota besar di seluruh dunia. Dengan New York, dengan Singapura gitu ya, dan lain kota besar lainnya di dunia. Artinya memang pola bekerja kita, pola melayani aparat kita juga harus sudah mulai bertransformasi ke arah global. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Kadis, Pak Wakadis, kemudian juga para pejabat Pasekdis, para administrator yang lainnya, para kasudin, para kepala bidang, mari kita sama-sama mendukung program yang telah dicanangkan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur kita. Pencapaian visi misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur menjadi hal pokok yang harus kita laksanakan. Dan ini masih tanggal 2 Januari, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di tahun ini pencapaian kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan semuanya kita juga berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Karena memang P3K paruh waktu ini nanti ada perjanjian kerjanya, kemudian ada sasaran kerja, dan Bapak Ibu memang di SK-nya itu di tanggal berlaku 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang sepanjang evaluasi kinerja Bapak Ibu dinilai baik. Sehingga mari sama-sama Bapak Ibu kita bersama-sama bertanggung jawab atas SK yang sudah di tangan Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu semua yang telah sampai pada titik pencapaian ini. Mudah-mudahan ke depan terus menanjak karirnya bagi Bapak Ibu semua. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih Bu Kadis yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ibu Premilasari, terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali acara dan Bapak Ibu kembali dalam sikap siap. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abiyu Muhammad Akmal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memandu doa dengan tata cara Islam. Untuk yang non-muslim dipersilahkan untuk disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya bagimu atas segala rahmat dan karuniamu. Pada hari ini, Engkau perkenankan kami berkumpul dalam rangka penyerahan surat keputusan kepada P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadikanlah kegiatan ini awal yang baik, penuh keberkahan dan bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, bimbinglah para penerima amanah P3K paruh waktu agar mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran,
dan keikhlasan. Tanamkan semangat pengabdian, profesionalisme, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi dunia pendidikan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana, Engkau mengetahui bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Satukan niat dan langkah kami untuk menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia. Serta jadikanlah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai institusi yang amanah, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, kita akan kembali melakukan foto bersama. Untuk itu, kami mengundang yang terhormat Ibu Premila Sari, Ibu Nahdiana, Bapak Sarjoko, dan juga Bapak Ibu para pejabat administrator untuk dapat menuju ke depan barisan pertama. Bapak Ibu teman-teman P3K, mohon bantuan pada rekan panitia untuk memposisikan. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, untuk pose yang pertama kita akan melakukan posisi tangan di kepal di depan, posisi semangat. Semangat ya, semangat, siap. Saya hitung, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi boleh? Ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Dan posisi yang kedua. Kita ganti posisi yang kedua dengan 5 Abad Jakarta. Kita lihat teman-teman juga yang berada di 11 lokasi titik. Di sana kita juga akan ambil fotonya ya. Kita hitung 1, 2, 3. Baik. Boleh gaya bebas? Baik, kita hitung satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara penyerahan SK pengangkatan P3K paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta dengan Bapak Ibu para pejabat administrator untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu P3K paruh waktu sebelum meninggalkan tempat acara. Kepada Bapak Ibu peserta daring, selamat, coba lambaikan tangannya. Bapak Ibu para kasih. Ya, selamat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih persoalan. Terima kasih. Untuk menyapa. Kita lihat. Untuk para peserta P3K untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Karena nanti akan ada sesi penyerahan SK. Ya, perlu kami informasikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di auditorium Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menyaksikan penyerahan SK secara simbolis berjumlah 400 orang. Dan ya tentunya sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Kepala Dinas dan juga para pejabat lainnya dapat memberikan ucapan selamat satu persatu hingga akhir. Terima kasih.
posisi, untuk Bapak Ibu tetap di posisi. Karena nanti akan kita panggil berdasarkan nomor urut. Untuk Bapak Ibu tetap di posisi. Izin Bapak Ibu semuanya. Izin Mungkin Bapak Ibu. bisa harap tetap di ruangan ini ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mengawal untuk penyerahan SK di pintu keluar. Bapak Ibu bisa tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu, halo. Halo. Boleh tenang terlebih dahulu. Ada instruksi dari Kepala Seksi PTK Sudindik JS2. Mohon didengarkan terlebih dahulu. Baik, izin Baik. terima kasih. Izin selamat sore Bapak Ibu, mungkin saya sedikit saja menambahkan karena pasti udah lelah banget ya dari jam 1 sudah berdiri. Jadi kita supaya percepat untuk proses penyerahan SK. Mungkin di sini saya mewakili Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta dan Bapak Ibu Kasih Persekolahan yang ada di sini, izin. Pertama-tama mungkin menyampaikan selamat ya kepada Bapak Ibu semuanya atas berubahnya status kepegawaian Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin bisa tepuk tangan untuk semuanya yang ada di sini. Jadi di sini mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas juga harapannya untuk perubahan status dari Bapak Ibu ini merubah juga mindset untuk pelayanan publik bagi pendidikan di Jakarta ini. Jadi nanti untuk selanjutnya untuk kegiatan hari ini kita akan menyerahkan SK, nanti akan ada dilakukan di 2 titik pintu. Nanti akan dipandu oleh Mbak Irda, teknisnya seperti apa. Mungkin Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan untuk KTP dan map yang sudah diminta dibawa. Dan kemudian tadi untuk tas-tas yang sudah disimpan di kanan kiri mungkin bisa diambil terlebih dahulu lalu kembali ke barisan. Jangan lupa langsung kembali ke barisan ya Bapak Ibu ya, belum keluar. Mohon tetap di barisan Bapak Ibu. Jika sudah selesai mengambil, mohon tetap di barisan. Jika semakin cepat untuk diikuti tata tertibnya, maka semakin cepat juga proses kita sore hari ini. Langsung balik ke posisi masing-masing Bapak Ibu. Langsung balik ke posisi barisan. Mohon jangan dulu meninggalkan ruangan. Baik. Mau sambil foto-foto boleh. Tapi harap kembali barisan. Jika sudah siap, kita akan lanjutkan mengenai teknis untuk penyerahan SK. Baik Bapak dan Ibu bisa harap tenang karena nanti tidak terdengar instruksinya. Baik, mungkin bisa silakan Mbak Irda untuk memberikan instruksi terkait pengambilan SK. Bapak Ibu harap tenang untuk mendengarkan instruksi. Terima kasih. Bapak Ibu perhatian. Bapak Ibu perhatian. Bapak Ibu tolong perhatian sebentar. Bapak Ibu, halo. Halo. Perhatian dulu, boleh sejenak saja. Oke, Bapak Ibu ingat nomor pesertanya ya. Ya, saya sebutkan. Nomor 2127 sampai 2136. Nomor 2127 sampai nomor 2136 silakan ke meja 1. Meja 1 berada di sebelah kanan saya. Diulangi nomornya Mbak. Sekali lagi, nomor 2127 hingga 2136 silakan menuju meja 1. Meja 1 berada di sebelah kanan saya. Untuk yang belum disebut tetap berada di ruangan. Selanjutnya,
Untuk meja 2, nomor 2274, 2274 hingga 2283 berada di meja 2 di sebelah kanan saya juga. Silakan yang sudah dipanggil nomornya untuk langsung ke posisi meja masing-masing. Meja 3, untuk di meja 3, nomor urut 2424, nomor 2424 hingga 2433 berada di meja 3 di belakang. Pintu Di depan. belakang ya, Pintu meja belakang. 3 di pintu belakang. 2424 hingga 2433 berada di meja 3 arah pintu belakang Bapak Ibu. Sebelah sana Pak. Untuk meja 3 dan 4 ada di belakang. Untuk meja 1 dan 2 ada di sebelah kanan. Bagi Bapak dari dan panggung. Ibu yang nomornya belum disebutkan, harap tetap di ruangan. Jika ingin foto-foto, ingin duduk, juga dipersilahkan sambil menunggu nomornya disebutkan. Meja 4, perhatian, nomor urut untuk meja 4, 2574, 2574 sampai 2583 berada di meja 4 di belakang, di pintu belakang Bapak Ibu. Sekali lagi, meja 4, 2574 sampai 2583 berada di meja 4 di belakang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu boleh sejenak sebentar perhatian ke depan. Boleh? Oke untuk yang belum dipanggil mohon untuk duduk dulu saja. Boleh duduk? Jangan di depan pintu Bapak Ibu. Karena kondisinya akan membludak. Untuk yang belum dipanggil boleh duduk dulu. Jangan berdiri Bapak Ibu. Dan pastikan suara kita terdengar. Karena kalau tidak terdengar tidak akan bisa rapi penyerahannya Bapak Ibu. Halo? Hai? Halo? Oke, diulangi kembali ya. Untuk yang belum dipanggil untuk tidak meninggalkan ruangan. Yang meninggalkan ruangan dan mengambil SK hanya yang dipanggil terlebih dahulu. Oke, untuk yang di sini sudah dipanggil semua? Enggak mungkin karena kondisinya harusnya 20 orang saja. Jadi harus fokus Bapak Ibu untuk dengar suaranya. Untuk nomornya diulangi kembali ya Bapak Ibu ya. Untuk nomornya diulangi kembali. Mana Mbak Irda? Ulangin lagi nomor 243 berapa? 38. Di sini 2424 sama 2433. Kenapa? Gimana Pak? Salah ya? Salah nih bro. 24 harusnya 24 berapa? Harusnya 2 kalau 10 243. Benar 243 Oh, kan iya. 10. Halo Bang. Bisa dibacain nggak nih? Ya bacain lagi. Oke, mohon perhatian kembali Bapak Ibu di meja 1. Yang belum dipanggil jangan keluar dulu. Di meja 1, terdengar suara saya? Ya. Kalau yang lain pada ngomong nggak bakal kedengaran yang lain. Bisa diam dulu. Ngobrolnya tahan dulu oke? Nomor di meja 1. Nomor 2127, oke? 2127 sampai dengan 2136. Di luar itu jangan ke meja 1 dulu. Oke, paham? Oke, minggir dulu. Jangan depan pintu. Oke, jelas ya? Oke, lanjut di meja 2. Meja 2, saya ulangi untuk meja 1 ya, biar lebih jelas. Meja 1, 2127 sampai dengan 2136. Di meja 1. Oke, yang belum disebut minggir dulu. Selanjutnya di meja 2, nomor 2274.
2274 sampai dengan 2283. Oke? 2283. Saya ulangi meja 2, 2274 sampai dengan 2283 bisa ke meja 2. Untuk yang belum disebut jangan keluar dulu. Selanjutnya meja 3. Meja 3 di nomor 2424 sampai dengan 2433. Untuk di meja 3. Untuk yang belum disebut jangan ke meja dulu. Selanjutnya meja 4 berada di nomor 2574 sampai dengan 2583. Oke. Bapak Ibu yang nomornya belum disebut jangan ke meja. Oke, sekarang gini. Kalaupun ada jangan ke meja dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf, boleh kita duduk sejenak. Jadi kita tahu mana yang dipanggil. Oke, boleh duduk sejenak Bapak Ibu? Boleh, minta tolong duduk sejenak. Jadi kita ketahuan mana yang dipanggil, mana yang enggak. Oke, minta tolong Bapak Ibu, halo. Boleh duduk yang belum dipanggil? Sorry, mohon maaf, boleh duduk dulu yang belum dipanggil? Biar tetap tenang. Oke, silakan yang belum dipanggil untuk duduk terlebih dahulu. Oke, boleh duduk dulu Bapak Ibu. Yang belum dipanggil duduk dulu ya. Oke. Untuk panitia minta tolong untuk dibantu. Panitia dari Sudin JS2 minta tolong untuk dibantu. Bantuin. Di sini meja 3 dan meja 4. Oke, duduk dulu Bapak Ibu yang belum dipanggil. Untuk di meja 3 dan 4 yang di depan pintu sana boleh untuk duduk sejenak. Halo. Hai. Meja 3 dan 4 di bagian belakang minta tolong untuk duduk dulu karena belum dipanggil. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu untuk memudahkan panitia mengetahui mana yang dipanggil, mana yang tidak. Minta tolong. Meja 1. Udah. Sudah Sebentar, clear. tahan dulu bentar. Minta tolong untuk yang di pojok. Oke. Selanjutnya untuk meja 1. Ini kalau misalnya Bapak Ibu dipanggilnya sesuai urutan, maka pulangnya lebih cepat. Karena kalau misalnya Bapak Ibu main nyelonong saja, itu akan mengakibatkan kerugian untuk yang lain. Jadi minta tolong untuk tetap mengikuti aturan kita. Untuk meja 1 selanjutnya, nomor 2137. Nomor urut 2137 sampai dengan 2146. Di meja 1 silakan. Diulangi kembali, nomor urut 2137 sampai dengan 2146 ke meja 1 silakan. Meja 1 berada di sebelah kanan. Yang belum tersebut nama nomornya tolong tetap di ruangan. Karena panitia tidak akan memberikan SK kalau belum urutannya. Meja 2, siap-siap untuk meja 2. Siap-siap untuk meja 2. Meja 2 nomor 2284. Nomor peserta 2284 sampai 2293. Sampai 2293. Meja 2. Halo Bapak Ibu yang di sini boleh duduk sebentar. Ini kayaknya antriannya belum dipanggil semua deh. Bapak Ibu sudah dipanggil belum? Sudah dipanggil belum? Sorry yang belum dipanggil tolong duduk dulu. Jangan menyempiti pintu. Oke, mohon maaf dibuka dulu pintunya. Mohon maaf. Sebentar. Untuk Boleh ibu turun, hamil. masuk dulu. Bapak Untuk masuk ibu dulu. hamil. Untuk Sebentar. ibu hamil dan Oke, Bapak Ibu duduk yang dulu di sakit. tengah. Bapak ke tengah dulu. Oke, posisinya ke tengah. Ini kosong dulu. Bapak duduk dulu, boleh. Minta tolong duduk dulu. Oke. Maju ke tengah aja Bapak, ini nggak akan ditinggalin kok. Nggak Ke akan tengah ditinggal, aja, ke oke. tengah aja. Duduk Ini dulu nggak aja. akan dipanggil lagi kalau tidak ngumpul di tengah.
Minta Ini tolong. tidak akan Bapak, Ibu, dilanjutkan silakan kalau duduk tidak dulu. ngumpul di tengah dan Duduk duduk. dulu ya Bapak Ibu ya. Kita panggil, tenang aja. Silakan duduk. Semuanya akan dipanggil. Ini tidak akan dilanjutkan kalau tidak duduk. Cari bangku aja. Yang nggak bisa duduk selonjoran, cari bangku silakan. Oke, tolong duduk dulu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk melancarkan administrasi kita. Oke, Bapak Ibu yang sakit atau ibu hamil mohon tetap duduk di kursi prioritas sembari menunggu nomor urutnya disebutkan. oke. Oke, tenang dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sekali lagi diingatkan nomornya Bapak Ibu. Bapak Ibu posisinya sudah menyiapkan KTP dan kemudian mengingatkan nomor. Kalau sudah ingat nanti sudah dipanggil langsung kasih nomor KTP-nya sama nomornya. Kalau perlu di kertasnya ditulisin nomornya berapa. Ya, boleh, monggo. KTP disiapkan. Meja 3, persiapan meja 3. Fokus ke sumber suara. 2424, oke. Sampai dengan 2433. Silakan ke meja 3. Silakan. Yang saya sebut. 24, benar. 2433, oke. 24. Oke. Saya ulangi ke meja 3, 24.